Sekitar tahun 1959, terjadi sebuah peristiwa di sebuah kota kecil bernama Puger, Jawa Timur. Saat itu, modernisasi belum menyentuh kehidupan di sana. Tanggal dan tahun berapa terjadi, tidak ada seorang pun yang ingat. Peristiwa ini bahkan nyaris dilupakan. Ada salah satu keluarga etnis keturunan Tionghoa yang tinggal di sana. Salah satu anggota keluarganya, yakni Amei yang sedang hamil tua, mendadak meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya. Layaknya budaya etnis keturunan Tionghoa, mereka masih menganut kepercayaan nenek moyang, yaitu upacara duka, serta pemakamannya dilaksanakan dengan berbagai adat. 100 hari setelah kematian, warung nasi yang berada di depan pemakaman Tionghoa itu mendapat langganan baru. Seorang wanita cantik keturunan Tionghoa yang menggendong bayinya setiap subuh. Wanita itu selalu muncul di jalanan besar depan makam yang jarang dilewati oleh orang-orang. Wanita itu selalu datang ke warung dengan menggendong bayinya untuk membeli nasi rawon dan teh manis. Nasi rawonnya dibungkus dengan daun pucuk dan teh manisnya dibungkus kantong plastik. Wanita itu selalu membayar dengan uang nominal besar dan selalu menolak jika diberi uang kembalian. Awalnya, Toa dan Lasmi, sang pemilik warung, tidak menaruh curiga pada langganan baru mereka yang selalu muncul di pagi buta. Hingga akhirnya, mereka merasakan kejanggalan dan keanehan karena setiap kali wanita itu membeli makanan, uang pembayaran yang diletakkan di dalam kotak uang selalu hilang dan berganti menjadi abu hitam. Awalnya, mereka tidak menyadari hal itu. Hingga suatu hari, tukang sayur langganan mereka datang. Lasmi hendak membayar belanja dengan uang wanita tadi. Ternyata uang itu sudah tidak ada. Di kotak uang hanya ada abu hitam, seperti sisa kertas terbakar. Lasmi marah. Dia menyangka kalau suaminya yang mengambil uang penglaris pagi itu. Cekcok mulut pun terjadi di pagi buta. Keduanya ngotot. Yang satu menuduh dan yang satu mengelak. Sumpah sarapah pun terlontar dalam pertengkaran itu. Akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama membuktikan kebenarannya. Apa benar abu bekas kertas terbakar itu adalah uang pembayaran dari wanita misterius langganan warung mereka? Keesokan harinya, saat wanita itu datang membeli, mereka menanyakan rumahnya. Wanita itu pun menjawab kalau rumahnya tidak terlalu jauh dari warung mereka. Toa dan Lasmi memperhatikan wanita itu dan anaknya dengan seksama, sampai mereka berlalu dengan membawa makanan yang dibelinya. Toa dan Lasmi merasa tidak ada yang aneh. Setiap kembali mereka membeli makanan, pakaian yang dikenakan keduanya tidak pernah berubah. Bayinya pun hanya digendong menggunakan kain putih. Wajahnya putih pucat seperti mayat. Lama-kelamaan, Toa dan Lasmi yakin kalau pelanggan mereka itu bukan manusia, melainkan penghuni kuburan Tionghoa yang terletak di belakang warung mereka. Hari berikutnya, wanita itu datang lagi bersama bayinya. Toa melayani seperti biasa, hanya agak diperlambat, dan tanpa sepengetahuan wanita itu, Lasmi membuat simpul dari benang hitam yang diikatkan pada jari kaki bayi yang digendong wanita itu. Seperti biasa, setelah menerima nasi dan teh, lalu membayar, wanita dan bayi itu pergi. Toa yang masih memegang uang pembayaran kaget saat uang kertas yang dipegangnya berubah menjadi abu. Wanita itu juga tidak menyadari kalau ada benang hitam yang mengikuti kemanapun dia pergi. Ujung benang itu berada di tangan Lasmi. Lasmi melihat gulungan benang yang berada di tangannya berputar sangat cepat, menandakan ujung satunya bergerak semakin menjauh. Akhirnya, benang berhenti berputar. Toa dan Lasmi saling berpandangan. Mereka tahu wanita dan bayinya sudah sampai di tempat tujuan. Toha dan Lasmi
belum berani bertindak. Mereka menunggu hingga hari terang dan lalu lintas di depan warung ramai. Keesokan harinya, dengan menyusuri benang hitam, Toa dan Lasmi mulai mencari tahu satu persatu kuburan Tionghoa mereka lewati. Akhirnya, mereka sampai di sebuah makam yang masih berupa gundukan tanah merah. Benang itu masuk ke sebuah lubang kecil di kuburan. Dari keterangan sang juru kunci, Toa dan Lasmi mengetahui siapa yang dimakamkan di situ dan di tempat tinggal keluarganya. Mereka pun berkunjung ke keluarga tersebut. Toa dan Lasmi menceritakan semuanya, tanpa menambahkan ataupun menguranginya. Semua keluarga mendiang Amei heboh. Percaya tidak percaya, mereka ikut ke kuburan bersama Toa dan Lasmi untuk membuktikan kebenarannya. Keluarga Amei gempar, sedih melihat kebenarannya. Mereka pun menemui seorang biksu di kelenteng. Atas petunjuknya, makam Amei dibongkar hari itu juga. Mereka yang hadir di makam sangat terkejut, termasuk Toa dan Lasmi. Begitu makam sudah terbuka, terlihat pemandangan yang mengejutkan. Di samping peti jenazah yang masih utuh dan baru, berserakan daun pincuk dan plastik pembungkus teh. Mereka mulai percaya hal yang diceritakan Toa dan Lasmi semuanya benar. Suasana semakin mencengkam. Mereka yang hadir di sana atau di makam tersebut mulai berdebar saat tutup pintu jenazah dibuka. Tutup peti jenazah bergeser. Udara dalam peti jenazah yang tadinya tertutup mulai menyebar keluar dan menimbulkan suara yang menakutkan. Semua yang hadir menutup hidung. Sementara sang biksu terus berdoa dengan tekun. Sang biksu dengan hati-hati melihat ke dalam peti. Sang biksu mengangguk-angguk seolah mengerti. Dia memanggil keluarga Amei untuk melihat ke dalam peti jenazah itu. Dengan perasaan takut, keluarga Amei mendekat dan melongak ke dalam peti jenazah. Mereka melihat satu pemandangan yang aneh, tapi nyata. Amei meninggal dalam keadaan hamil besar, tetapi sekarang perut Amei telah mengempis. Di samping jenazah Amei terbaring seorang bayi mungil dalam keadaan tidak bernyawa. Kondisi jenazah mereka baik, seolah-olah sedang tidur saja. Hal ini membuat keluarga Amei menangis sedih. Sang biksu menjelaskan kalau Amei melahirkan bayinya di dalam kubur. Anaknya tidak mendapatkan upacara sehingga Amei terpaksa berkelana untuk mencarikan makanan bagi bayinya. Dengan petunjuk sang biksu, keluarga Amei mengadakan upacara pemakaman untuk kedua kalinya. Kali ini bukan hanya untuk Amei, tetapi untuk anaknya yang diberi nama Jingjing, atau karena berjenis kelamin perempuan. Setelah itu, mereka membakar rumah-rumahan kertas yang besar, beserta dengan fasilitasnya yang lengkap. Mereka juga memberikan pembantu rumah tangga berbentuk manusia kertas. Keluarga Amei berharap rumah-rumahan itu akan menjadi tempat tinggal Amei bersama anaknya di alam sana. Setelah upacara selesai, semuanya berjalan normal. Keluarga Amei tidak lupa memberi ganti rugi untuk Toa dan istrinya. Mereka juga memberikan tanda mata sebagai ucapan terima kasih atas informasi yang diberikannya. Sejak saat itu, Amei tidak pernah menampilkan diri lagi. Mungkin dia sudah hidup tenang di alam sana bersama anaknya tercinta. Sementara Toa dan Lasmi tetap berjualan di warung di depan kuburan itu. Selesai.